Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa, podcast yang akan memberikan Anda ilmu pengetahuan, inspirasi, dan juga motivasi. Bersama saya Ahmad Fahrudin yang akan menjadi podcaster Anda pada kegiatan hari ini. Pengalaman yang luar biasa dan banyak telah beliau dapatkan sebagai sosok seorang kepala sekolah. Dan saat ini kita sedang bersama dengan Kepala SMA Negeri 1 Bojonegoro. Beliau adalah Ibu DRA Wiwi Widowati MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah Mas Pak Didin. Oh, iya. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga puasanya juga lancar. Amin, 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 amin. Baik Ibu. Nah, di perbincangan kita kali ini kami ingin tahu sebagaimana sih karir Bu Wiwi menjadi seorang kepala sekolah. Oke, terima kasih. Sebetulnya untuk menjadi kepala sekolah dulu belum pernah terbayangkan sewaktu Bu Wiwi masih tahap sekolah. Itu masih belum terbayangkan, tapi saya mempunyai keinginan bahwa saya pengennya jadi pegawai negeri gitu aja. Alhamdulillah setelah saya melampaui pendidikan kami baik itu di SD, SMP, SMA hingga IKIP, akhirnya saya menjadi guru. Dulu saya guru seperti Pak Didin itu sama. Guru apa Bu ya? Saya guru matematika. Guru matematika. Waktu itu angkatan pertama saya itu adalah di guru matematika di SMP, khususnya di SMP pelosok, yaitu di SMP Negeri 1 Temayang. Kemudian bergeser menjadi guru SMA Negeri 2 Bojonegoro. Nah itu kebetulan, jadi saya mengajar sejak tahun 91 Mas. Itu saya 91, terus 95 saya diangkat menjadi pegawai negeri sebagai guru. Berikutnya sampai guru itu sampai sampai di tahun 2015. Nah, saat itu saya dipercaya untuk menjadi seorang kepala sekolah. Penempatan pertama nih Bu sebagai seorang kepala sekolah itu di mana sih Bu waktu itu? Cukup jauh. Cukup jauh. Pak Didin, jadi memang kita harus pernah mengalami sekolah yang tempatnya jauh, sekolah kecil sehingga menjadi sekolah besar. Sekolah saya yang pertama itu di Gondang, SMA Negeri 1 Gondang. Itu tepatnya searah dengan Kabupaten Nganjuk sebelahnya. Sebelum Nganjuk itu sekolah Gondang itu. Saya di sana kira-kira sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus bergeser ke SMA Negeri 1 Sumberjo. Itu hanya 1 tahun. Tapi saya merangkap 2 sekolah yaitu dengan SMA Negeri 1 Borno. Jadi ya lumayan besar sekolahnya. Dulu SMA Negeri 1 Gondang itu kecil, menjadi SMA Negeri 1 Sumberjo, merangkap dua-duanya sekolah yang sangat besar di lingkup Bojonegoro ini. Demikian juga setelah dari situ pengalaman lagi 1 tahun di Sumberjo, saya bergeser di SMA Negeri 4 Bojonegoro. Merapat ke kota nih. Merapat ke kota. Alhamdulillah dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Bojonegoro. Itu selama kurang lebih 4 tahun Mas Didin. Terus karena wilayah Tuban dan Bojonegoro itu satu cabang dinas, sehingga kami dipercaya lagi untuk pindah di SMA Negeri 1 Tuban. Saya dinas di sana 2 tahun 3 bulan. Dan kemarin tepatnya di bulan Oktober 2024 saya dipercaya untuk memegang sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Bojonegoro ini. Nah, jadi luar biasa sekali pengalaman yang telah Bu Wiwi dapatkan sebagai sosok seorang manajerial, terlebih menjadi kepala sekolah. Nah, pengalaman yang paling berkesan Ibu selama menjadi kepala sekolah itu saat di mana atau ketika apa sih Bu? Saya kalau pengalaman yang sangat mengesankan ya, hampir di semua sekolah itu saya menikmatinya dengan enjoy dan enak. Saya karena apa? Saya beranggapan, prinsip saya bisa mengantarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses lah. Istilahnya sukses. Jadi saya kira tidak ada kendala. Maksudnya semua sekolah itu baik. Jadi kita beranggapan bahwa semua sekolah itu baik. Dan nanti yang paling membanggakan saya bisa mengantarkan anak didik kita
untuk menjadi anak-anak yang sukses. Itu tujuan utama. Luar Itu. biasa. Tujuan yang sangat mulia sekali memang. Iya. Nah, berkaitan dengan peran sebagai seorang kepala sekolah nih Bu. Bagaimana caranya agar kepala sekolah ini bisa turut serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang kondusif, yang membuat warga sekolah itu mau berlama-lama di sekolah. Karena kan kita sebagai guru, anak-anak sebagai murid itu hampir separuh waktunya, separuh harinya itu berada di sekolah. Jadi untuk menciptakan apa tadi? Lingkungan yang yang nyaman. nyaman. Oke. Tentu saja kita punya trik, Pak Didin ya, kita punya trik misalkan yaitu kepemimpinan yang inklusif. Inklusif disertai dengan misalkan kolaboratif antar sesama guru. Jadi kepala sekolah itu hanya tugas tambahan. Kalau saya ini juga tambahan kepala sekolah itu hanya tambahan. Yang pasti saya juga guru. Jadi itu. Selain itu juga saya supaya menjadi itu adalah memberdayakan baik itu guru ataupun tenaga kependidikan. Itu yang utama. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa beliau-beliau ini, termasuk Pak Didin, itu yang kami harapkan. Terus juga dalam berkomunikasi. Saya selalu saya sempatkan untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Briefing. Ya, briefing setiap Senin. Terus nanti kalau ada kegiatan pengelolaan kinerja guru, saya pengennya kalau pra-observasi itu saya tanyakan langsung atau coaching lah. Entah itu 15 sampai 30 menit kita lakukan itu. Selain itu juga membangun budaya positif. Jadi datang lebih awal, budaya positif, lalu tertib dalam administrasi, seperti itu yang kami lakukan. Selain itu juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga baik itu Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, bahkan peserta didik pun akan nyaman tinggal di sekolah. Itu Pak. Luar biasa. Nah, kaitannya dengan apa yang telah Bu Wiwi sampaikan ini, nah kita coba menjurus lebih khusus ke SMA 1 sendiri. Iya. Target yang ingin Bu Wiwi capai ini seperti apa sih Bu? Dari target misalnya jangka pendek, jangka menengah, ataupun juga jangka panjang. Iya. Ibaratnya kalau seorang presiden, gubernur, atau bupati itu kan ada 100 hari pertama apa yang mau dilakukan. Gitu. Nah ini versi Bu Wiwi ini di sekolah kita ini apa sih target jangka pendek bahkan sampai jangka panjangnya? Yang jangka pendek yang jelas pasti ada, misalkan meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu jangka pendeknya. Baik itu penerapan kurikulum, karena sementara ini kan banyak sekali ada perubahan-perubahan kurikulum yang kadang-kadang membuat bingung dari Bapak Ibu guru ataupun siswanya. Jadi perubahan kurikulum kadang-kadang saya kira kalau perubahan kurikulum yang tidak terlalu signifikan saya kira tidak ada masalah. Baik itu kurikulum sebetulnya tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu selain meningkatkan kualitas pembelajaran, saya juga ingin meningkatkan kinerja guru. Itu yang pasti. Caranya pengembangan profesionalisme, misalkan mengikuti guru penggerak atau yang lainnya, sehingga nanti memotivasi guru di jenjang karirnya. Nah ini bisa diperoleh selain tidak hanya mengembangkan saja, tentu saja saya harus membina. Pembinaan itu saya fungsikan untuk mengevaluasi bagaimana cara guru mengajar, baik untuk siswanya. Saya kalau observasi di kelas pasti saya lakukan sendiri. Saya tidak ingin, saya pengennya tahu, saya pengen dekat dengan guru, saya pengen dekat dengan siswa. Tahu itu gitu, iya, saya secara langsung saya pengen tahu sendiri. Nah, itu jangka pendeknya. Juga meningkatkan kualitas siswa. Nah, terus untuk kedepannya paling tidak kita bisa meraih misalkan OSN, FLS 2N, itu yang kami harapkan, dan banyaknya siswa kita yang bisa melanjutkan di perguruan tinggi negeri yang bonafit tentu saja sesuai dengan pilihan anak-anak. Amin, amin. Semoga bisa tercapai. Amin, amin. Karena ini cita-cita mulia maksudnya, maka mari kita dukung bersama. Nah, itu kan kaitannya dengan komposisi yang ada di sekolah, Bu. Bagaimana sih kalau misalkan kalau bisa dipaparkan
terkait dengan pembangunan. Nah, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ini kira-kira bagaimana? Dan berarti infrastruktur ya? Betul, infrastruktur. Dengar juga kan, karena ada sekolah baru di Bojonegoro ini, kemudian kita ini ada atau terkena dampaknya. Nah, ada penambahan rombel dan bagaimana? Betul. Terima kasih Pak Didin. Memang dengan adanya dibukanya sekolah Pamong Praja, Taruna Pamong Praja yang ada di SMA 2 itu akan berdampak. Tentu saja ada siswa ataupun lulusan dari SMP yang mungkin tidak bisa tertampung di sana. Nah, kita untuk itu menambah rombel. Kebetulan kemarin diizinkan kita bisa menambah 2 rombel. Tentu saja kita harus meningkatkan infrastruktur sekolah. Nah, kebetulan sementara karena infrastruktur ini masih belum terpenuhi, kita manfaatkan yang ada. Misalkan untuk ruang lab kita jadikan sementara untuk ruang kelas. Nah, itu atau sebaliknya nanti kita bisa moving kelas itu. Dan alhamdulillah kemarin itu dari tanah Bakorwil itu kebetulan diberikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang disaksikan oleh Ibu Kofifah yang kebetulan di SMA 2. Alhamdulillah nanti kita mengajukan, paling tidak kita masih kekurangan 3 rombel. Insya Allah tahun ini akan terpenuhi. Amin. Lalu juga selain itu infrastruktur juga fasilitas digital semacam ini podcast ataupun sarana sekolah kita penuhi. Karena memang itu sangat dibutuhkan anak-anak, baik secara langsung atau tidak, juga saat kita sosialisasi dengan orang tua. Itu yang lihat. Dan kalau misalkan bukti nyata dari tonggak kepemimpinan Bu Wiwi selama beberapa bulan ini, karena belum ada setengah tahun Bu, nah bisa dipaparkan apa yang sudah diubah, yang sebelumnya belum ada, sekarang ada, atau yang sebelumnya belum baik, sekarang sudah baik dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk anak-anak, atau untuk kegiatan sekolah pada umumnya. Kalau saya kira kalau SMA 1 itu semuanya sudah baik, Mak. Tapi paling tidak fasilitas sarana prasarana yang utama ya. Misalnya kalau dulu untuk aula karena lahan kita yang sempit, sehingga kita memanfaatkan lahan kantin. Itu kami ubah menjadi aula dan kita sudah pasang videotron. Itu dalam waktu berapa? Kemarin itu baru saya 1 bulan masuk saya programkan itu, dan berikutnya atas sumbangan dari alumni dan wali murid atau komite sekolah, kita berhasil, ini masih dalam proses yaitu pembuatan rooftop. Rooftop itu nanti bisa difungsikan untuk sarana pembelajaran untuk anak-anak. Demikian juga untuk fasilitas-fasilitas yang lain, baik itu misalkan sekolah yang sangat bersih, itu yang utama. Jadi kalau sekolahnya bersih, nyaman, itu anak-anak akan bisa belajar dengan nyaman. Berarti yang saya garis bawahi ini adalah rooftop ini Bu. Nah ini banyak itu yang bertanya-tanya ketika saya di kelas itu bangunan untuk apa sih Pak? Kok bentuknya seperti kubah, seperti masjid. Nah ternyata ini nantinya menjadi bangunan fasilitas penunjang pembelajaran. Jadi rooftop itu begini Mas, sebetulnya program itu sudah pernah diajukan sejak lama. Tapi memang banyak kendala yang dihadapi sehingga baru ya alhamdulillah saat kami datang, kalau memungkinkan kenapa tidak dibangun. Sudah yang deknya kan sudah ada memang. Deknya sudah ada, kita tinggal meningkatkan sedikit aja. Nah itu alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk alumni dan wali murid ataupun komite sekolah yang telah mendukung sehingga terbentuknya rooftop ini. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk anak didik kita, untuk pengembangan fasilitas, untuk pembelajaran bisa, untuk apapun bisa nanti di sana. Semoga. Biarkan anak-anak nyaman belajar. Gitu. Amin. Nah kalau untuk targetnya Bu, kira-kira di target tahun berapa atau di bulan keberapa begitu bisa dinikmati, ditempati untuk anak-anak, untuk pembelajaran? Ini sebetulnya kalau ini sebentar lagi sudah bisa kok, sudah jadi. Jadi memang target saya, kemarin kan saya mulai itu bulan Desember. Jadi awal Desember itu saya tanyakan, ini sampai selesainya kapan ya? Ternyata saya target 3 bulan, ternyata belum selesai. Karena
ada kendala cuaca, ya ini banyak tukangnya yang tidak mungkin akan menyelesaikan dengan secepat itu. Akhirnya tidak apa-apa, yang terpenting rooftop ini jadi dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Baik. Nah, kalau mengenai program unggulan dari sekolah sendiri nih Bu ya, kita ini kan kemarin baru saja mendapatkan rilis 38 anak-anak SMA Negeri 1 Bojonegoro khususnya kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, kedepannya strategi yang akan Bu Wiwi berikan untuk anak-anak, untuk lembaga ini seperti apa agar target ke depan itu bisa meningkat. Nah, tidak hanya di akademik, tapi juga di non-akademik. Misalnya seperti tadi, ada OSN, mungkin juga ada O2SN, FLS, ada OPSI, ada LDBI. Anak-anak ini banyak yang menantikan misalkan dampak yang diberikan oleh sekolah, nah agar bisa meningkat prestasinya ini, Bu Wiwi akan melakukan seperti apa sih? Oh gitu, memang betul Pak Didin. Nah kebetulan karena memang ya kita itu keterbatasan guru juga, tenaga pengajar kita itu kelasnya besar tapi gurunya yang makin berkurang, banyak yang purna tugas. Sudah sekitar berapa guru kita yang purna tugas? Kebetulan kita mendapat P3K itu pun sendiri juga sedikit sekali. Sehingga bapak ibu guru itu jamnya terlalu banyak. Sehingga untuk pendampingan, pembimbingan itu masih kurang. Nah, saya bermaksud besok ini untuk semester ini paling tidak semua guru jamnya kita sesuaikan Yang terpenting adalah mendampingi, membimbing, utamanya di kegiatan ekstra, itu untuk OSN, FLS 2N, atau yang lainnya. Terus untuk yang SMBP, kemarin Alhamdulillah sebanyak 38 siswa, itu diterima jalur tanpa tes atau SNBP. Ya, kebetulan jalur prestasi. Kebetulan, memang kalau fakultas yang diambil anak-anak SMA 1 itu bukan fakultas yang memang yang terbaik yang diambil tidak ada, karena prinsipnya anak-anak begini Pak, bukannya kita menurun, tidak, karena memang minat anak untuk mengambil jurusan itu yang tinggi. Betul. Jadi sehingga kami sudah mensosialisasikan ke orang tua, ini kesempatan untuk eligible 40%. Nah itu kami berharap semuanya terjaring di situ. Tetapi kadang-kadang anak sudah diingatkan, orang tua sudah diingatkan, itu kadang-kadang mengambilnya memang sudah ada di tempat temannya yang peringkatnya lebih tinggi, masih diambil juga. Sehingga bukannya kita menurun, tidak, saya kira hanya kesempatannya. Dan anak-anak tidak mau mengambil fakultas atau perguruan tinggi yang biasa-biasa. Maksudnya itu saya bukan meremehkan, tidak. Anak-anak itu memang keinginannya harus sesuai dengan pilihannya. Nah, dan anak-anak itu yakin kalau tidak lolos di jalur SMBP, dia akan percaya diri bisa lolos di SMBT. Itu yang pasti. Dan kami selalu mengadakan pendampingan sehingga anak-anak itu nanti bisa lebih terarah dalam mengambil fakultas yang diminati. Bahkan di sekolah yang sebetulnya masuk eligible anak ini, tapi mengundurkan diri, dia maunya di kedinasan. Nah ini saya berharap kemarin saja yang mundur dari kedinasan itu sekitar 17 siswa. Ya semoga di 17 siswa ini nanti ada yang nyantol. Amin. Amin. Semoga semuanya di kedinasannya bisa terrealisasi. Semoga nanti ke depan tetap kita pendampingan Pak. Tetap yang untuk SMBT besok akan kita adakan, tolong dibimbing dalam tesnya. Itu pembimbingan. Tentu saja nanti kan antara pengumuman kelulusan dan itu kan masih ada jeda. Kami berharap nanti ada semua mapel-mapel itu berkolaborasi, karena tesnya memang tidak hanya tes akademik saja, tapi juga tes yang sifatnya skolastik, itu yang mungkin anak-anak perlu pendampingan. Nah itu kira-kira untuk pembimbingannya sendiri mulai ditargetkan tahun ini atau tahun depan gitu Bu? Kalau saya secepatnya tahun ini supaya nanti mengejar target bahwa siswa kita banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Karena apa? SMA itu kan untuk melanjutkan, Mas. Iya. Nah, jadi kalau anak itu harus melanjutkan, semoga diterima perguruan tinggi sesuai dengan seleranya. Karena dia
pede ya. Anak-anak SMA 1 itu anaknya pede banget pokoknya, sangat. Jadi enggak lulus SNBP enggak masalah. Iya. Tapi melalui tes dia akan bisa. Akan gitu. lebih bangga juga Iya, karena juga bangga iya, melalui tes untuk mengukur sesuai dengan keinginan gitu. Baik Ibu. Nah, kita beralih ke jenjang yang non-akademik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bagaimana Ibu juga akan menaruh motivasi harapan yang tinggi kepada calon peserta atau anak-anak yang nantinya mengikuti O2SN, OSN, Lomba FLS 2N, LDBI, NSDC, OPSI, dan lain-lainnya. Karena ini juga menunjang nama sekolah, prestasi sekolah. Iya. Gitu. Yang pasti kalau O2SN, FLS 2N itu sasaran utama yang non akademiknya ya. Jadi tetap ada pembimbingan khusus. Jadi saya mengarahkan anak-anak lebih fokus ke situ. Jadi ada pembimbing kita masukkan sajalah di ekstrakurikulernya gitu. Atau pembimbingan dari Sabtu misalkan. Karena tidak memungkinkan kalau kita pulangnya jam 3. Betul. Terus kadang-kadang setengah 4 toh. Iya. Setengah 4. Tapi kalau nanti tidak mencukupi, lebih baik dibimbing di hari Sabtunya. Ya tentu saja ini membutuhkan tenaga yang ekstra. Paling tidak nanti mungkin dari alumni bisa kita datangkan untuk membina adik-adiknya. Bisa melalui online ataupun yang lainnya. Kan bisa juga kita ngambil dari tenaga dari luar. Kalau memang, nah jadi karena terlalu banyaknya jam mengajar Bapak Ibu guru, akhirnya saya juga paling tidak saya harus memanfaatkan tenaga dari luar pun bisa kita manfaatkan. Dari alumni khususnya. Berarti ini adalah hal yang baru yang di masa mendatang atau misalnya dalam waktu dekat ini Bu Wiwi akan terapkan, semisal menggunakan hari Sabtu atau bekerja sama, berkolaborasi dengan alumni begitu Bu. Siap. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Bu. Kita coba membicarakan peran orang tua, peran wali murid dalam mendukung program sekolah. Sejauh ini apakah ada kendala yang berarti wali murid itu atau misalkan orang tua itu dalam mendukung program sekolah? Ya, kalau peran orang tua saya kira hampir semuanya mendukung. Saya itu berharap paling tidak orang tua itu bisa memotivasi putra-putrinya. Ya betul, semua pendidikan itu diserahkan ke sekolah, tapi berharap orang tua juga mendukung. Baik itu mendukung tidak cita-cita orang tua akan membebani anak, tapi justru anak itu memiliki cita-cita yang didukung oleh orang tua. Nah sementara ini kalau orang tua alhamdulillah enak untuk SMA 1 ini banyak dukungan dari orang tua ke sekolah. Jadi dukungan baik itu materi ataupun yang lainnya, moralnya, materinya itu pasti ada, masih ada. Jadi dengan sukarela lah, paling tidak itu yang kami harapkan. Dan juga orang tua selalu kita komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak, dan kita sosialisasinya itu biasanya saat awal masuk yang kelas 10 khususnya. Terus yang kelas di semester 1 akhir saat pembagian rapot kita komunikasikan bagaimana perkembangan putra-putrinya. Itu. Alhamdulillah kalau SMA 1 ini luar biasa, dan saya sampaikan terima kasih untuk wali murid ataupun alumni-alumni yang mendukung. Itu Mas. Alumni juga sangat pasti membantu. Sangat membantu. Bahkan alumni-alumni terdahulu ini ada yang juga yang jadi menteri loh Mas. Iya, dari menteri apa itu? Lingkungan hidup. Nah, itu juga dari siswa SMA Negeri 1 Bojonegoro, bahkan yang terdekat sajalah menjadi wakil bupati. Ada yang menjadi jaksa tinggi, jadi dokter. Wah, pokoknya sudah tidak terhitung lah masalah itu. Ini juga semuanya itu berkat dari dukungan dari orang tua, alumni itu yang tetap kami harapkan. Karena apa? Sekolah tidak mungkin akan bisa berjalan tanpa dukungan orang tua ataupun wali murid. Terima kasih. Terakhir nih Bu Wiwi, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, bisa disampaikan motivasi yang baik atau motivasi yang sangat berharga untuk anak-anak yang saat ini masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Terima kasih. Motivasi saya untuk anak-anak terus belajar, tingkatkan prestasi, inovasinya juga tentu saja didasari dengan akhlak yang baik. Itu kunci sukses. Itu tidak hanya
tergantung pada akademik dan belajar. Tapi juga karakter atau attitude yang baik. Selamat belajar, semangat tetap belajar, semangat menjadi siswa yang baik, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa ini, semangat untuk guru-gurunya juga, semangat untuk siswa kita. Terima kasih. Semangat selalu, dan demikianlah akhir perbincangan kita bersama Ibu DRA Wiwi Widowati MPD sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bojonegoro. Semoga tayangan ini dapat memberikan edukasi untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.